Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Tripurnawinata, SH/SHI/MH. Saya adalah dosen pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Hukum, Universitas Serasan. Pada kesempatan unjuk kerja Tridharma ini, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Cybercrime. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan dilaksanakan untuk mahasiswa semester 5. Mata kuliah Cybercrime ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena kejahatan di ruang cyber yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pembahasan akan mencakup berbagai aspek mulai dari definisi, tipologi, dan modus operandi kejahatan cyber, hingga kerangka hukum, proses investigasi, dan upaya penanggulangannya. Mahasiswa akan diajak untuk menganalisa berbagai kasus kejahatan cyber dari perspektif multidisiplin, bisa itu dari hukum, teknologi, dan sosial. Tujuannya adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan analisa, dan untuk mengidentifikasi, memahami, dan merespon tantangan yang ditimbulkan oleh kejahatan di era digital. Kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah menempuh mata kuliah cybercrime ini adalah 1. Mampu memahami konsep umum kejahatan cyber di Indonesia. 2. Mampu memahami karakteristik dan ruang lingkup kejahatan cyber. 3. Mampu memahami sejarah cybercrime dan upaya pemberantasannya. 4. Mampu memahami tindak pidana cybercrime dan berpikir kritis terhadap masalah kejahatan teknologi. 5. Mampu memahami dampak dan bahaya cybercrime. Dan 6. Mampu memahami kebijakan pencegahan dan pemberantasan cybercrime. Selanjutnya, materi pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain adalah 1. Pengantar dan evolusi cybercrime. 2. Tipologi dan klasifikasi kejahatan cyber. 3. Aspek teknis, malware, DDoS, phishing, dan social engineering. 4. Pelaku kejahatan cyber dari individu hingga kelompok terorganisir. 5. Kerangka hukum nasional dan internasional terkait dengan Undang-Undang ITE dan Konvensi Budapest. 6. Dasar-dasar investigasi dan forensik digital. 7. Kejahatan terhadap privasi dan data pribadi. 8. Aspek kejahatan terkait dengan penipuan finansial online ataupun TPPU. 9. Tantangan penegakan hukum lintas batas negara. Dan 10. Etika, pencegahan, dan keamanan cyber atau cyber security. Sistem pembelajaran yang dipergunakan dalam pembelajaran mata kuliah cybercrime ini adalah hybrid atau blended learning, perpaduan antara tatap muka dan LMS dengan tetap mengutamakan sistem pembelajaran secara tatap muka. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi interaktif antara dosen dan mahasiswa. Kemudian media pembelajaran yang digunakan antara lain laptop, whiteboard, PowerPoint, audiovisual, proyektor, dan lain-lain. Sistem penilaian yang digunakan dilakukan dengan pembobotan secara proporsional. Ujian akhir semester sebanyak 35%, ujian tengah semester sebanyak 25%, tugas 15%, dan keaktifan 10% serta kehadiran 15%. Demikian penjelasan singkat terkait rencana pembelajaran semester pada mata kuliah cybercrime ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sehat semua. Baiklah, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah cybercrime untuk pertemuan ataupun pembelajaran yang kedua ya. Di dalam pembelajaran yang kedua ini kita akan membahas lebih lanjut tentang ruang lingkup dan pengertian dari cybercrime. Oke, untuk memulai kegiatan pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan secara garis besar tentang tujuan dari pembelajaran mata kuliah cybercrime. Bahwa dengan adanya mata kuliah cybercrime diharapkan mahasiswa itu dapat ataupun mampu dan dibekali ilmu tentang cybercrime. Ya. Cybercrime ini adalah mata kuliah yang tergolong baru dan modern dan terus berkembang. Baiklah, untuk selanjutnya pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pengertian serta ruang lingkup cybercrime dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, bahwa mahasiswa diharapkan mampu untuk dapat menjelaskan pengertian cyber law ataupun cybercrime. Jadi pada akhirnya di ujung perkuliahan diharapkan setiap mahasiswa mampu ataupun mengerti ataupun paham dan dapat menjelaskan pengertian cybercrime. Apa itu cybercrime?
Jadi pengertian-pengertian ini adalah pengertian yang didapat dari textbook ataupun dari pendapat para ahli. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk dapat memahami ruang lingkup cybercrime. Lingkupnya apa? Apa yang tergolong ataupun termasuk dalam sebuah kejahatan cybercrime? Tindakan apa yang dikategorikan sebagai sebuah kejahatan cybercrime? Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya, mahasiswa diharapkan dapat memberikan contoh masalah-masalah di bidang cyber law ataupun cybercrime. Jadi contoh dari ataupun jenis dan macam dari kejahatan dunia maya itu sangat beragam. Maka diharapkan pada akhirnya mahasiswa itu mampu untuk mengidentifikasi dan mengenali jenis-jenis tersebut dan macam-macam dari kejahatan dunia maya. Ya. Oke, yang pertama adalah apa itu cybercrime? Dikutip dari buku pengantar teknologi informasi karya Darcel Aldo dan kawan-kawan, cybercrime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet. Ini ya. Jadi seperti yang saya sudah bilang di awal tadi bahwa yang namanya cybercrime ini adalah ilmu hukum yang kekinian, yang modern. Ya. Dahulu yang namanya koneksi ke internet itu hanya bisa diperoleh melalui PC to PC ataupun personal komputer ke personal komputer yang lain. Yang namanya handphone dan tablet dan lain sebagainya itu belum bisa terhubung ke internet. Jadi dulu istilahnya pengertian dari cybercrime itu sendiri adalah penyalahgunaan pemanfaatan komputer. Jadi intinya itu lebih terfokus kepada komputer. Tapi seiring berkembangnya teknologi, bahwa tidak hanya komputer saja yang bisa dijadikan alat untuk melakukan kejahatan. Akan tetapi bisa dalam bentuk handphone, bisa dalam bentuk tablet ataupun gadget ataupun perangkat-perangkat yang lain. Jadi pengertian dari cybercrime itu sendiri setiap waktu akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat. Jadi apabila di kemudian hari akan ada sarana prasarana ataupun alat baru yang ditemukan yang itu dapat ataupun memiliki fungsi untuk membantu kejahatan yang sama, maka akan berubah pula definisi dari cybercrime itu sendiri. Tapi secara umum bahwa cybercrime itu dilakukan adalah menggunakan fasilitas sebuah PC dan jaringan internet. Ya. Apakah ada istilahnya kejahatan cyber yang dilakukan tanpa menggunakan internet? Ada? Ada. Cukup antar handphone melalui Bluetooth, melalui LAN dan jaringan komputer lain. Itu bisa dilakukan. Jadi tanpa menggunakan internet. Nanti lebih lanjut akan kita bahas ya. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, cybercrime adalah penggunaan komputer sebagai alat untuk meraih tujuan ilegal seperti penipuan, perdagangan konten pornografi anak, pencurian identitas, serta pelanggaran privasi. Nah, lebih lanjut ya, di Ensiklopedia Britannica, bahwa cybercrime adalah penggunaan komputer. Sekali lagi, komputer sebagai alat, ya, as a tool. Nah, jadi dengan komputer, seseorang itu dapat melakukan sebuah kejahatan. Ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa definisi ini masih belum terlalu maju. Dalam artian masih mengkategorikan komputer saja. Dan kemudian perbedaan utama kejahatan cyber dengan tindakan kriminal konvensional adalah kehadiran peran teknologi yang seolah-olah mempermudah tindakan buruk tersebut. Ya. Jadi bisa dikatakan teknologi itu adalah pedang bermata dua. Di satu sisi bisa dimanfaatkan secara positif dan di satu sisi bisa dimanfaatkan secara negatif. Oke, dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa sebuah kejahatan ataupun kejahatan cybercrime yang dikategorikan cybercrime adalah kejahatan yang memanfaatkan teknologi dengan menggunakan alat yang salah satunya adalah komputer. Oke.
Oke, sebelum lebih lanjut, saya akan melakukan sebuah review terkait dengan seberapa jauh pengenalan kalian terkait ataupun pengetahuan kalian terkait dengan cybercrime ataupun kejahatan dunia maya. Siapa di sini yang tahu undang-undang apa yang menjadi acuan dalam penegakan cybercrime di Indonesia? Betul, Undang-Undang ITE. Kapan Undang-Undang ITE ini ada? 2008. Yang kemudian mengalami perubahan-perubahan di tahun 2016 dan terakhir di tahun 2024. Dari sini kita bisa melihat bahwa perundang-undangan di Indonesia, peraturan di Indonesia itu mulai menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sebuah teori hukum menyatakan bahwa yang namanya hukum itu haruslah mengikuti pergerakan masyarakat. Ketika masyarakat berubah, maka hukum itu harus berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Apa yang terjadi apabila hukum tidak mengikuti perkembangan masyarakat? Akan terjadi kekosongan hukum. Apabila suatu tindak pidana itu tidak ada aturannya, bagaimana akan lahir sebuah hukuman? Tidak ada aturannya, tidak dilarang berarti boleh. Ya. Maka dari itu Indonesia dalam hal ini terus berusaha untuk memperbaiki dan melakukan perbaikan-perbaikan di dalam kodifikasi ataupun perundang-undangan agar seluruh hal-hal terkait dengan cybercrime ini dapat tercukupi ataupun tercakupi ya. Aturan hukum di Indonesia yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini, memang ada banyak sekali pasal-pasal karet ataupun pasal-pasal yang rancu, ya. Sehingga dibutuhkan perubahan-perubahan ataupun penyempurnaan lebih lanjut. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ya. Nah, secara internasional ini ada ya. Jadi sebenarnya pengaturan terkait dengan cybercrime ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi ada di seluruh dunia. Ada aturan-aturan internasional. Jadi Undang-Undang ITE merujuk kepada Budapest Convention on Cybercrime serta memperbaharui ketentuan hukum pidana dengan memberikan konteks ruang siber pada ketentuan hukum pidana. Ya. Kita tahu bahwa KUHP itu sudah disahkan di tahun 2023 dan akan efektif diberlakukan pada tahun 2026. Di dalam undang-undang di dalam KUHP yang baru nanti akan ada delik-delik yang berkaitan dengan ITE juga. Jadi ada keselarasan ya antara KUHP dan Undang-Undang ITE. Oke, kita lanjut kemudian tadi sudah kita belajar tentang pengertian secara umum, pengertian tentang cybercrime. Kita masuk kepada karakteristik kejahatan cyber. Ruang lingkup kejahatan. Sesuai sifat global internet, ruang lingkup kejahatan ini juga bersifat global. Cybercrime seringkali dilakukan secara transnasional, melintasi batas antar negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadap. Jadi salah satu karakteristik dari kejahatan cyber adalah bersifat global. Dia tidak borderless. Apa itu borderless? Tidak mengenal batasan, tidak mengenal ruang dan waktu. Ya. Dan jenisnya pun beragam dan bermacam-macam. Ya. Jadi bisa saja pelaku sebuah kejahatan cyber itu berdomisili di Amerika, di Rusia, di China, ataupun tetangga sebelah sendiri. Ya.
Jadi ini bisa berlaku secara internasional dan global ya. Itu karakteristik yang pertama. Sekarang internet itu bisa diakses di mana saja. Ya. Kalau tidak ada sambungan kabel, maka ada seluler. Kalau tidak ada seluler, ada satelit. Ya. Jadi yang namanya internet sekarang bisa diakses di mana saja. Mau di lautan, mau di puncak gunung, bisa diakses asal ada alat untuk mengakses. Ya. Jadi bukan suatu hal yang susah untuk ditemui. Karakteristik yang kedua adalah sifat dari kejahatan itu sendiri. Sifat kejahatan di dunia maya yang non-violence atau tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Jika kejahatan konvensional seringkali menimbulkan kekacauan, maka kejahatan di internet bersifat sebaliknya. Oleh karena itu, ketakutan atas kejahatan tersebut tidak mudah timbul, meskipun bisa saja kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan cyber dapat lebih dahsyat daripada kejahatan-kejahatan lainnya. Sekarang seperti ini. Nanti kita akan belajar tentang bentuk-bentuk dari cybercrime. Ya. Kejahatan seperti apa saja yang termasuk dalam cybercrime. Jadi salah satu karakteristiknya adalah bahwa dia tidak menimbulkan kekacauan secara langsung. Kadang seperti itu. Ketika kalian tahu malware? Ada yang tahu malware? Sudah pernah dengar istilah malware? Sudah pernah dengar? Virus sudah pernah dengar? Sudah kan ya? Ransomware sudah pernah dengar? Sudah pernah. Mungkin sebagian sudah mendengar ataupun melihat di berita misalnya tentang ancaman-ancaman di dunia cyber. Terkadang ancaman tersebut bersifat laten ataupun tidak serta-merta terjadi. Bisa saja pencurian data itu sudah berlangsung sekian lama, baru kemudian hari ini kejahatan itu terjadi. Misal, Ibu siapa namanya? Ibu Erni. Ibu Erni suatu ketika melakukan reparasi HP ke counter di tahun 2021. Ketika HP tersebut direparasi oleh teknisi di toko tersebut, dengan sengaja teknisi tersebut melakukan kejahatan cyber yang tergolong dengan kejahatan cyber, yaitu dengan memasukkan program malware ataupun keylogger ke dalam handphone milik ibu tersebut. Ya. Tetapi program ataupun kejahatan yang dilakukan tidak serta-merta timbul ataupun efeknya dirasakan oleh Ibu Erni. Ketika lewat 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, teknisi tersebut mengaktifkan virus ataupun aplikasi malware yang tersembunyi di HP Ibu Erni. Pada saat itulah terjadi kejahatan. Jadi terkadang kita tidak sadar bahwa kita sudah menjadi korban. Yang lebih mudahnya, setiap mahasiswa pasti memiliki handphone. Setiap handphone pasti di dalamnya ada banyak aplikasi. Aplikasi yang kalian install secara serampangan ataupun tidak melalui website yang resmi itu berpotensi untuk ditunggangi ataupun diselipkan program-program yang berbahaya. Bentuknya bermacam-macam, tidak hanya sekedar mengunci HP ataupun memanfaatkan data. Terkadang misalnya data-data rahasia ataupun kalimat apapun yang kalian ketik itu akan terrekod ataupun terekam. Jadi ketika kalian menuliskan password, ID, email, dan lain sebagainya, di sana juga otomatis mendapatkan pesan yang berisi ketikan kalian. Gitu. Sampai seperti itu. Ada bermacam-macam. Ada istilahnya melalui program, melalui website, melalui pesan-pesan berantai, melalui aplikasi, dan lain sebagainya. Jadi terkadang efek dari kejahatan tersebut tidak dirasakan secara langsung. Tapi ketika ada trigger namanya ataupun pemicu ya,
Ya. Ketika pemicunya diaktifkan, maka terjadilah chaos. Seperti beberapa waktu lalu ada serangan ransomware yang diaktifkan secara massal. Ketika itu diaktifkan, seluruh dunia mengetahui bahwa ada ransomware dengan jenis yang baru. Padahal hal tersebut sudah ditanamkan bukan sehari dua hari, bertahun-tahun terkadang. Tanpa kita sadari, kita kan tahunya kita setelah menginstal aplikasi, oh aman nih aplikasi, nggak ada masalah, gitu kan? Kita merasa aman tuh. Udah akhirnya kewaspadaan kita turun. Setahun, 2 tahun, siapa lagi yang peduli istilahnya gitu kan? Dia bergerak di tengah kelengahan tersebut. Gitu. Itu karakteristik yang kedua. Ya. Yang ketiga terkait dengan pelaku kejahatan. Jika pelaku kejahatan konvensional mudah diidentifikasi dan memiliki tipe tertentu, maka pelaku cybercrime bersifat lebih universal. Meski memiliki ciri khusus yaitu kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Jadi itu. Jadi pelakunya itu bisa siapa saja. Tapi karakteristik utamanya adalah orang yang mengerti tentang komputer ataupun bahasa pemrograman. Seperti itu. Ya. Siapa yang bisa membuat sebuah program, biasanya bisa juga membuat program yang sama dengan maksud yang jahat. Seorang pembuat virus itu bisa membuat antivirus. Jadi sebuah ilmu pengetahuan itu bisa digunakan secara positif ataupun negatif. Ya. Tapi dengan karakteristik terkadang istilahnya dengan iming-iming ataupun dengan yang namanya keserakahan, istilahnya ketamakan, ataupun istilahnya iming-iming uang dan lain sebagainya, bahkan ada yang karena ketenaran istilahnya kemudian melakukan sebuah kejahatan karena ingin terkenal. Dia melakukan deface, apa itu deface? Terhadap website pemerintahan, meninggalkan jejak di sana, namanya Anton. Halaman ini sudah deface oleh Anton, tampilannya, untuk mengenalkan diri kepada dunia. Ada yang seperti itu. Jadi kembali lagi, terkadang juga tidak mengenal tentang umur. Ya. Bahkan anak-anak kecil sekarang sudah diajari ataupun sudah mengerti tentang yang namanya coding. Ya. Coding dasar itu mereka sudah mengerti. Jadi pengetahuan sekarang anak-anak SD itu sudah mulai dikenalkan dengan yang namanya pemrograman. Jadi jangan salah, ke depannya akan lahir generasi-generasi yang memang benar-benar melek dengan teknologi. Jauh dari kita yang saat ini. Ya. Dan modus kejahatan. Dalam hal ini keunikan kejahatan ini adalah penggunaan teknologi informasi dalam modus operandi. Modus operandi. Cara melakukan kejahatan. Seperti apa modusnya? Dengan menyisipkan program-program jahat ke program yang baik, bisa. Dengan membuat sebuah tampilan login homepage yang mirip dengan website aslinya, bisa. Dengan membuat aplikasi ataupun melakukan blasting ke seluruh pengguna secara random, juga bisa. Atau kalau misal pun itu kejahatan dunia maya yang bersifat aktif, ya, misal membobol sebuah password. Untuk membobol sebuah password itu dibutuhkan penetrasi terhadap keamanan ataupun sistem sebuah aplikasi ataupun website. Jadi ketika kalian mempunyai password sekarang sudah umum kalau kita memiliki password yang merupakan kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Ya. Kalau dulu itu cukup dengan 6 kombinasi huruf. Tapi seiring berkembangan teknologi, itu ternyata mudah diretas ataupun dijebol. Dengan sebuah aplikasi, misal hanya 6 digit ya, hanya huruf saja ataupun hanya angka saja, dia cukup istilahnya membuat sebuah program yang melakukan brute force namanya. Brute force itu adalah bagaimana seorang itu
melakukan memasukkan istilahnya kombinasi password dari misalnya A sampai Z, ya. A sampai Z istilahnya sampai dengan Z. Nah, itu seluruh kombinasi itu dimasukkan secara cepat dalam sebuah program ataupun menu login sampai ketemu kombinasi yang pas. Nah, oleh karena itu, seiring berkembangnya waktu, kesadaran teknologi ataupun keamanan terhadap data itu semakin tinggi, maka sekarang sudah mulai bergeser. Kalau misal pun kita ibaratkan misalnya untuk mencari kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol, itu sekiranya dibutuhkan superkomputer untuk dapat meretasnya. Karena kemungkinannya sangat banyak sekali. Miliaran kemungkinan. Ya, sehingga memperkecil peluang untuk dapat diretas, ya. Kemudian modus selanjutnya istilahnya banyak sekali istilahnya pelaku kejahatan ini tidak terjun langsung ataupun modus operandinya adalah meminjam ataupun menyamarkan lokasi ataupun identitas dirinya. Bisa jadi pelaku aslinya itu adalah orang Malaysia. Tetapi ketika kita deteksi istilahnya dari korban yang ada di Jakarta, itu terdeteksinya adanya di Australia. Maka harus dilakukan tracing. Melakukan penelusuran jejak. Ketika ditelusuri ke Australia ternyata arahnya ke Rusia. Ketika di-tracing ke Rusia, arahnya ke Amerika. Setelah di Amerika, ternyata ke Hong Kong. Setelah di Hong Kong, jejak akhirnya berakhir di Malaysia. Ini panjang. Oleh karena itu, setiap kejahatan cyber itu memerlukan sumber daya yang besar untuk dapat melakukan pengungkapan. Ya. Jenis kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan ini dapat bersifat material ataupun non-material. Cybercrime berpotensi menimbulkan kerugian pada banyak bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan dampak yang lebih besar di bidang lain. Cybercrime di Indonesia. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang pada tahun 2016 terus berubah lagi di tahun 2020. Oke, besar sekali ya. Jadi bahwa dasar hukum penegakan cybercrime yang termasuk dalam Undang-Undang ITE misalnya, itu bermula dari tahun 2008 dan berkembang setiap tahunnya sehingga yang terakhir ada perubahan di tahun 2024. Oke, selanjutnya sebutkan karakteristik dari kejahatan cyber, salah satunya saja. Oke, siapa? Karakteristik. Ada banyak tadi karakteristiknya. Dari sifat, pelaku, modus, ya, itu ada sebuah karakteristik. Jadi kalian diharapkan dapat mengenali, oh ini kejahatan cyber. Ya, jadi kalian dapat mengidentifikasi. Ya, itu tujuan dari pembelajarannya. Ya, jadi diharapkan ke depannya, misalnya kalian mampu mengenali, mengidentifikasi ataupun menganalisa sebuah kejahatan yang tergolong dalam cybercrime. Baiklah, itulah akhir dari pembelajaran pada sore hari ini ya. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya di pertemuan ketiga. Saya akhiri, terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.